Hai, jumpa lagi dengan saya Haryanto Pangestu. Dalam session 3, modul 3, topik kita adalah Supply Chain Management. Rantai supply atau supply chains adalah jaringan layanan, material atau bahan baku, dan arus informasi yang menghubungkan pelanggan, perusahaan, pemenuhan pesanan pelanggan, hubungan pemasok dengan pemasok dan pelanggannya. Nah, menurut Michael Porter, rantai nilai bisnis atau business value chain terdiri dari serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah nilai atau value pada produk atau layanan yang ada untuk memberikan suatu keunggulan kompetitif perusahaan di pasar, yaitu bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan perlu memahami rantai pasokan dan membangun strategi sedemikian rupa sehingga strategi persaingan dan rantai pasokannya dapat selaras dengan tujuan daripada perusahaan. Perusahaan berusaha untuk fokus kepada kompetensi inti dan menjadi lebih fleksibel dan mengurangi biaya terhadap sumber bahan baku dan saluran distribusi. Semua fungsi rantai pasokan perusahaan berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan, dan semua harus bekerja sama untuk memastikan kesuksesan. Nah, untuk mencapai kecocokan strategis, perusahaan harus memastikan bahwa kemampuan rantai pasokannya mendukung kemampuannya untuk memenuhi segmen pelanggan yang ditargetkan. Nah, untuk ini pendorong daripada supply chain management ada 4, yaitu dari fasilitas, information, inventory, dan juga transportation. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah tempat di jaringan rantai pasokan, tempat diproduksi, disimpan, dan dikirim. 2 jenis fasilitas utama adalah tempat produksi dalam hal ini pabrik dan juga tempat penyimpanan, yaitu gudang. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak pemasok, fasilitas manufacture, pusat distribusi, dan gudang yang harus dimiliki. Kemudian informasi. Faktor kedua, pendorong kedua adalah informasi. Informasi terdiri dari data dan analisis mengenai fasilitas, persediaan, transportasi, dan pelanggan di seluruh rantai pasokan. Pendorong yang ketiga adalah inventory atau persediaan, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, dan juga barang jadi milik perusahaan. Kebijakan manajemen terhadap persediaan yang sukses adalah untuk mencapai keseimbangan, yaitu antara respon dan efisiensi yang tepat. Nah, pendorong yang penting adalah angkutan atau transportasi. Transportasi memindahkan produk di antara berbagai tahap di dalam rantai pasokan. Jenis transportasi yang digunakan perusahaan juga mempengaruhi persediaan dan lokasi fasilitas dalam rantai pasokan. Perusahaan harus memperhatikan 4 pendorong daripada supply chain management ini. Untuk aliran di dalam supply chains, ada 3 aliran seperti yang terlihat di dalam slide, yaitu ada aliran produk, yaitu product flow, di mana aliran produk mencakup pergerakan barang dari pemasok ke pelanggan, serta setiap pengembalian barang atau kebutuhan layanan. Sedangkan arus informasi atau information flow, aliran informasi melibatkan transmisi pesanan dan memperbarui status pengiriman. Untuk aliran keuangan terdiri dari persyaratan kredit, jadwal pembayaran, dan pengaturan kepemilikan konsinyasi ataupun produk yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan ketiga aliran dari yang ada di dalam supply chain management ini. Nah, seperti yang ada di dalam slide, bahwa supply chain management terdiri dari beberapa proses, yaitu contoh ada procurement, outsourcing and partnership, manufacturing flow management, order fulfillment, customer service management process, dan forecasting. Nah, untuk pengadaan atau procurement adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dari perusahaan ke perusahaan. Outsourcing dan kemitraan adalah suatu pengaturan di mana perusahaan menyediakan layanan untuk perusahaan lain yang perusahaan tersebut sebenarnya juga bisa melakukan. Tujuannya adalah supaya perusahaan ini bisa konsentrasi fokus kepada bisnis intinya. Nah, manajemen aliran manufaktur, mengelola aliran manufaktur adalah untuk memproduksi, memasok
produk ke saluran distribusi berdasarkan perkiraan atau forecasting masa lalu dari masa lalu dan juga titik penjualan, ya, data-data dari penjualan. Pemenuhan pesanan atau fulfillment order, proses yang menanggapi permintaan pelanggan dengan menggabungkan beberapa fungsi penting. Dalam hal ini adalah manajemen pesanan, penyimpanan, dan juga pengiriman barang jadi. Proses manajemen layanan kepada pelanggan juga merupakan suatu proses yang penting. Sumber daya informasi pelanggan dan juga memberikan pelanggan informasi yang real time tentang tanggal yang untuk ketersediaan produk, kemudian melalui interface yang baik dengan operation produksi dan distribusi perusahaan sehingga saling terjalin informasi yang dapat saling membantu. Lalu peramalan merupakan suatu proses di dalam supply chain management yang sangat penting, yaitu mencari prediksi tingkat aktivitas produk baik itu mingguan, bulanan, selama jangka waktu tertentu. Beberapa dimensi di dalam supply chain bisa diintegrasikan seperti yang ada di dalam layar kita. Antara ERP, Enterprise Resource Planning, dan Supply Chain Management System terdapat suatu integrasi, yaitu sistem ERP membantu mengotomasikan proses bisnis dan memungkinkan pengambilan keputusan, pengambilan informasi yang handal. Sedangkan Supply Chain Management menawarkan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai entitas yang membentuk rantai pasokan dan memfasilitasi aliran tanpa batas antara semua mitra dalam rantai pasokan tersebut. Integrasi ERP dan Supply Chain Management adalah tugas yang sangat sulit karena setiap anggota dalam rantai pasokan mungkin memiliki perangkat kelas yang berbeda dan perangkat lunak yang berbeda. Sistem ERP memberikan informasi yang andal untuk sistem Supply Chain Management, yaitu memberikan informasi yang berkualitas sehingga supply chain management dapat berlangsung dengan baik. Demikian sekilas mengenai apa yang dimaksud dengan supply chain management. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.